Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Mahardani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari mini proposal kelompok saya yang beranggotakan Devia Maharani Ariska Putri, Nurul Afifah, dan saya sendiri Tatia Mahardani. Judulnya adalah Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan, dan Risiko terhadap Keputusan Nasabah menggunakan e-banking pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Latar belakang, di zaman sekarang perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan teknologi membuat kebutuhan masyarakat terhadap informasi harus semakin kompleks. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya perusahaan yang mengoptimalkan usahanya melalui teknologi informasi untuk dapat bertahan pada persaingan pasar global. Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Sistem informasi dan teknologi telah diterapkan di industri perbankan dan hasilnya sukses luar biasa. Salah satu dari kemajuan sistem teknologi informasi di bidang perbankan adalah lahirnya e-banking. Pada awalnya, e-banking atau electronic banking hanya digunakan oleh para pebisnis, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan oleh nasabah bank pada umumnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh persepsi kemudahan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk layanan e-banking pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk layanan e-banking pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran dalam meningkatkan strategi pemasaran di masa mendatang. Dapat memberikan kontribusi terhadap literatur manajemen pemasaran, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan di bidang perbankan dalam mengelola sistem layanan e-banking dalam meningkatkan privasi nasabahnya agar nasabah semakin yakin dan percaya pada layanan e-banking terutama pada nasabah PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Kajian Pustaka Bank Syariah. Bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang. Teori pemasaran. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu interaksi yang dinamis antara afeksi dan kognisi perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam kehidupan mereka. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan. Kemudian hipotesis. Hipotesis merupakan penelitian, dugaan awal atau kesimpulan sementara hubungan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebelum dilakukan penelitian dan harus dibuktikan melalui penelitian. Uji hipotesis H1 dari hasil uji tes nilai T hitung variabel kemudahan sebesar 2,313 dengan taraf signifikan 0,022 dan nilai sebesar 0,179. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel persepsi kemudahan terhadap keputusan nasabah. Dengan demikian, dinyatakan terdapat pengaruh persepsi kemudahan terhadap keputusan nasabah menggunakan e-banking pada nasabah PT Bank BNI Syariah KC Yogyakarta, sehingga hipotesis H1 diterima. Uji hipotesis H2 dari hasil uji tes nilai T hitung variabel kepercayaan sebesar 4,069 dengan taraf signifikan 0,000 dalam nilai sebesar 0,353.
Dengan demikian dinyatakan terdapat pengaruh kepercayaan terhadap keputusan nasabah menggunakan e-banking pada perusahaan PT pada nasabah PT Bank BNI Syariah KC Yogyakarta, sehingga hipotesis H2 diterima. Uji hipotesis H3 dari hasil uji tes nilai T hitung variabel risiko sebesar 3,476 dengan taraf signifikan 0,001 dan nilai 308. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Pengaruh risiko terhadap keputusan nasabah menggunakan e-banking pada nasabah PT Bank BNI Syariah KC Yogyakarta, sehingga hipotesis H3 ditolak. Uji hipotesis H4 dari hasil uji tes perbandingan nilai F hitung sebesar 32,998 dengan nilai signifikan 0,000 karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Uji hipotesis H5 dari hasil uji tes nilai sebesar 0,179, 0,353 dan 0,308. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisiensi variabel kepercayaan lebih besar dari nilai koefisiensi variabel lain. Dengan demikian, variabel independen paling dominan mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan e-banking. Variabel kepercayaan bukanlah variabel persepsi kemudahan atau resiko, sehingga hipotesis. Selanjutnya adalah bab 3. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengumpulan data dari nasabah dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara membagikan kuesioner. Sugiono mengemukakan metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sementara pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan alur berpikir deduktif. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang berupa angka-angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti, sehingga data tersebut memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Bawono, populasi adalah keseluruhan wilayah objek dan subjek penelitian untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan penulis adalah nasabah PT Bank BNI Syariah KC Yogyakarta selama 1 semester, kurang lebih 696 orang. Yang ketiga yaitu sampel. Sampel merupakan bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, di mana dalam pengambilan sampel yang dilakukan dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Hikmat, purposive sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan kapasitas dan kapabilitas atau yang kompeten atau benar-benar paham di bidangnya di antara anggota populasi. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu ada data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survei langsung ke PT Bank BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta sebagai objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui angket atau kuesioner. Yang kedua yaitu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau peneliti arsip yang memuat
peristiwa masa lalu. Data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statistik, maupun data internet. Demikian dari kami, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.